Selamat datang di Nalar Diri. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yang seringkali menghambat potensi terbesar kita. Bagaimana kita seringkali terlalu memedulikan apa kata orang lain. Pernahkah Anda merasa ragu melangkah, takut dicibir, atau bahkan sampai mengurungkan niat hanya karena bayang-bayang komentar negatif? Jika jawabannya ya, maka video ini untuk Anda. Kita akan mengupas tuntas mengapa omongan orang bisa begitu kuat memengaruhi kita dan, yang lebih penting, bagaimana caranya agar kita bisa tetap fokus pada jalan yang kita pilih sendiri, tanpa tergelincir oleh bisikan-bisikan dari luar. Dalam perjalanan hidup ini, setiap orang pasti punya jalannya masing-masing. Ada yang memilih karir di bidang kreatif, ada yang tekun di jalur akademik, ada yang berani merintis usaha, dan ada pula yang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Namun, seringkali, jalan yang kita pilih ini tidak selalu sejalan dengan ekspektasi atau pandangan orang-orang di sekitar kita. Lingkungan, keluarga, teman, bahkan media sosial, seolah berlomba-lomba menyuarakan apa yang seharusnya kita lakukan atau bagaimana seharusnya kita hidup. Dan inilah titik krusialnya. Ketika omongan orang lain mulai mendominasi pikiran kita, disitulah kita mulai kehilangan arah, kehilangan kepercayaan diri, dan akhirnya, kehilangan diri kita sendiri. Bukan berarti kita harus menutup telinga dari semua masukan. Kritik membangun dan nasihat tulus tentu saja sangat berharga. Namun, ada batas tipis antara masukan yang membangun dan omongan yang merusak, antara kepedulian yang tulus dan campur tangan yang tidak perlu. Tantangannya adalah, bagaimana kita bisa membedakannya? Bagaimana kita bisa menyaring suara-suara bising di luar sana dan tetap mendengarkan bisikan hati nurani kita sendiri? Inilah yang akan kita jelajahi hari ini. Bayangkan sejenak, jika Anda bisa sepenuhnya fokus pada tujuan Anda, tanpa perlu khawatir akan penilaian orang lain. Bayangkan kebebasan untuk mengejar passion Anda, bahkan jika itu dianggap tidak biasa oleh sebagian orang. Bayangkan ketenangan batin yang datang ketika Anda menyadari bahwa validasi terbesar berasal dari diri Anda sendiri, bukan dari pengakuan eksternal. Kedengarannya menarik, bukan? Mari kita selami lebih dalam. Mengapa kita begitu mudah terjebak dalam pusaran omongan orang lain? Ada beberapa alasan fundamental yang seringkali tidak kita sadari. Pertama, kebutuhan akan penerimaan dan pengakuan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menjadi anak baik, siswa teladan, atau karyawan yang patuh. Kita belajar bahwa untuk diterima dan dihargai, kita harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh orang lain. Pola pikir ini terbawa hingga dewasa, membuat kita secara tidak sadar selalu mencari validasi dari luar. Kita takut dihakimi, takut dikucilkan, dan takut merasa tidak berharga jika tidak sesuai dengan ekspektasi sosial. Kedua, persepsi kita tentang kesuksesan atau kebahagiaan seringkali dibentuk oleh standar eksternal. Media sosial, misalnya, seringkali menampilkan citra kehidupan yang sempurna, liburan mewah, karir gemilang, hubungan ideal. Kita cenderung membandingkan diri kita dengan citra-citra tersebut, yang seringkali tidak realistis, dan merasa tidak cukup baik jika tidak mencapai hal serupa. Omongan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, semakin memperkuat persepsi ini, membuat kita merasa harus mengikuti arus untuk dianggap berhasil. Ketiga, rasa takut akan penyesalan. Kita sering berpikir, bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika keputusan saya salah? Rasa takut ini diperparah oleh komentar-komentar negatif atau skeptisisme dari orang lain. Mereka mungkin berkata, itu tidak akan berhasil, atau, kamu terlalu bermimpi. Komentar-komentar ini bisa menanamkan benih keraguan dalam diri kita, membuat kita goyah dan akhirnya menyerah pada impian kita sendiri. Keempat, kurangnya kepercayaan diri dan pemahaman diri. Ketika kita tidak benar-benar mengenal diri kita sendiri, nilai-nilai kita, passion kita, kekuatan kita menjadi lebih rentan terhadap pengaruh eksternal. Kita cenderung mencari petunjuk dari orang lain tentang siapa kita seharusnya dan apa yang harus kita lakukan. Tanpa kompas internal yang kuat, kita mudah tersesat oleh arah yang ditunjukkan oleh orang lain. Kelima, lingkungan yang tidak mendukung. Kadang, kita dikelilingi oleh orang-orang yang, tanpa sadar, meremehkan impian kita atau meragukan kemampuan kita. Mereka mungkin melakukannya karena niat baik, khawatir kita gagal atau menghadapi kesulitan, tetapi dampaknya tetap sama. Kita merasa tidak didukung dan terkadang, merasa sendirian dalam perjuangan kita. Memahami akar permasalahan ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Setelah kita tahu mengapa kita mudah terjebak, kita bisa mulai membangun strategi untuk menghadapinya. Ingatlah, ini bukan tentang menjadi egois atau tidak peduli pada orang lain.
Ini tentang memiliki integritas pada diri sendiri dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dan perjalanan hidup kita. Bagaimana kabar Anda setelah menyimak poin-poin tadi? Semoga ini bisa memberikan pencerahan mengapa terkadang kita merasa terbebani oleh pendapat orang lain. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang tak kalah penting. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal ini dan tetap teguh pada jalan kita sendiri. Ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang bagaimana kita bisa berkembang dan mencapai potensi terbaik kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar tidak lagi terjebak omongan orang? Ini bukan proses instan, melainkan sebuah perjalanan untuk membangun kekuatan internal dan mengembangkan strategi yang efektif. 1. Kenali diri Anda sendiri. Reconnect with your inner self. Ini adalah fondasi yang paling penting. Luangkan waktu untuk merenung dan memahami siapa Anda sebenarnya. Apa nilai-nilai yang Anda pegang teguh? Apa passion terbesar Anda? Apa tujuan hidup Anda yang sebenarnya, terlepas dari ekspektasi orang lain? Buatlah jurnal, meditasi, atau luangkan waktu untuk berpikir tenang. Semakin kuat Anda mengenal diri sendiri, semakin kokoh pondasi Anda, dan semakin kecil kemungkinan Anda goyah oleh angin dari luar. Ketika Anda yakin dengan tujuan dan nilai-nilai Anda, omongan orang lain akan terasa seperti bisikan yang jauh, bukan badai yang menghempas. 2. Pahami motivasi di balik omongan orang. Tidak semua omongan orang buruk. Beberapa mungkin berasal dari niat baik, kekhawatiran tulus, atau bahkan ketidaktahuan. Ada pula yang mungkin berasal dari rasa iri, ketidakamanan, atau keinginan untuk mengontrol. Belajarlah membedakannya. Jika kritik itu konstruktif dan datang dari orang yang peduli dan memahami Anda, pertimbangkan. Namun, jika itu hanya omongan kosong, gosip, atau upaya menjatuhkan, belajar untuk melepaskannya. Ingatlah, Anda tidak bertanggung jawab atas emosi atau motivasi orang lain. 3. Batasi paparan Anda pada sumber negatif. Ini termasuk orang-orang negatif, media sosial yang toksik, atau berita yang terus-menerus menyebarkan ketakutan dan keraguan. Pilihlah dengan bijak siapa yang Anda dengarkan dan apa yang Anda konsumsi. Lingkungan sangat memengaruhi pola pikir kita. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung, menginspirasi, dan memiliki pandangan positif. Unfollow akun media sosial yang membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak berharga. Lindungi ruang mental Anda. 4. Kembangkan ketahanan mental, resiliensi. Ini berarti kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi tantangan atau kritik. Sadarilah bahwa tidak semua orang akan menyukai Anda atau setuju dengan Anda, dan itu tidak apa-apa. Latih diri Anda untuk tidak menjadikan kritik personal, tetapi melihatnya sebagai informasi. Jika berguna, ambil, jika tidak, buang. Semakin Anda berlatih, semakin tebal kulit Anda. 5. Fokus pada progres, bukan perfeksi. Seringkali, ketakutan akan omongan orang muncul karena kita takut gagal atau tidak sempurna. Ingatlah bahwa perjalanan adalah serangkaian langkah, bukan satu lompatan besar. Rayakan setiap kemajuan kecil Anda. Biarkan proses menjadi panduan Anda, bukan hasil akhir yang sempurna di mata orang lain. Ketika Anda fokus pada pertumbuhan Anda sendiri, Anda akan kurang peduli pada apa yang orang lain pikirkan tentang langkah Anda. 6. Bangun lingkaran pendukung yang positif. Cari mentor, teman, atau kelompok yang memiliki visi serupa atau yang bisa memberikan dukungan emosional dan intelektual. Memiliki orang-orang yang percaya pada Anda bisa menjadi benteng pertahanan yang kuat dari pengaruh negatif. Mereka bisa menjadi cermin yang mengingatkan Anda pada kekuatan Anda ketika Anda mulai ragu. 7. Latih respons asertif, bukan agresif. Belajar untuk menetapkan batasan. Anda tidak perlu membenarkan setiap keputusan Anda kepada setiap orang. Kadang, jawaban sederhana seperti, "Saya menghargai pendapat Anda, tetapi saya akan tetap pada keputusan saya," sudah cukup. Anda punya hak untuk menentukan jalan Anda sendiri. 8. Ingatlah, waktu adalah aset terbatas Anda. Setiap detik yang Anda habiskan untuk mengkhawatirkan apa kata orang adalah detik yang hilang untuk membangun hidup yang Anda inginkan. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani sesuai dengan skenario orang lain. Prioritaskan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Rekap singkat Call to Action, CTA. Intinya, untuk tidak terjebak omongan orang, kita harus kembali kepada diri sendiri, memilah suara dari luar, dan membangun ketahanan mental yang kuat. Ini adalah investasi pada kebahagiaan dan kebebasan Anda. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Identifikasi satu omongan orang yang paling sering menghantui Anda, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting bagi perjalanan saya?
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Saya sangat ingin mendengar pengalaman dan pemikiran Anda. Apakah Anda pernah terjebak omongan orang? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Atau mungkin Anda punya tips lain yang ingin dibagikan? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Diskusi kita bisa menjadi sumber inspirasi dan dukungan bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.